Begitu nulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Yang kami hormati rangka sosialisasi untuk UBZ yang akan dipimpin oleh Basnas. Semoga niatan kita dari rumah sampai ke tempat yang mulia ini dinilai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai catatan amal terbaik. Salawat dan iring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Semoga syafaatnya sampai pula kepada kita semua insyaallah. Amin. Amin. Hadirin rahimakumullah. Pada pagi hari ini acaranya yaitu pembukaan, kemudian sambutan selamat datang dari Pak Camat, kemudian di semua hadir dan kelancaran pada acara ini. Ala hadirnya wa ala kulli nabiyyin shalihah wa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Yang hormati Ustadz Samsul ya, selaku Sekretaris DMI Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cipayung. Juga nanti yang menjadi narasumber kita dari Basnas Pak Sarul. Bapak-bapak ya, hadir dari mungkin beberapa yang nanti ya, kita dikumpuli Pak Wali, para pengurus DMI dan Camat. Pak Wali mengatakan bahwa Basnas ini menghimpun dana yang ada di masyarakat dan dikembalikan ke masyarakat. Persoalannya masih ada dana yang dihimpun di masyarakat ini tidak tercatat. Jadi kita sebetulnya ingin mencatat saja untuk memotret berapa sih sebetulnya potensi nas masyarakat yang ada di Jakarta Timur. Paling lambat 2 minggu itu pasti turun lagi. Gini, kita mau melihat potret bahwa dana yang bergerak sebetulnya untuk membantu masyarakat itu potensinya tinggi. Nanti mungkin dijelaskan, dan teman-teman wilayah lain sudah bergerak lebih awal ya. Kemarin Cakung itu dia sudah 50 masjid berbentuk PJT. Dan di rapat kemarin dibacakan, kita baru dapat sebenarnya kita. Jadi makanya ini kira-kira gambarannya. Tidak usah khawatir bahwa dana itu sulit kita carikan kembali. Pengalaman saya kemarin, di cerita pengalaman Pak, karena kita nggak punya sasaran Pak, karena untuk yang di RT RW di masyarakat itu udah diedarin sama lurah di bulan Ramadan. Kemarin kita potensi ke toko-toko yang belum dimasukin lurah, akhirnya saya ada di sini kita buat bentuk orang tua asuh dari sekolah-sekolah, dari guru-guru untuk menjadi orang tua asuh daripada anak-anak yang balita stunting. Dana itu kemarin yang kita himpun tidak langsung kita salurkan untuk beli susu atau beli telur, tapi kita setor dulu ke Basnas, kemudian langsung kita ajukan kembali 100. Itu yang kira-kira masuk dulu ke rekening Basnas, baru kita ajukan bagaimana prosedurnya. Inilah hari ini kita sosialisasi. Itu kira-kira. Dan kami berharap itu bisa kita lakukan, karena kemarin Pak Wali agak ketat juga singgungnya. Jangan ngaluin, itu Basnas bisa, katanya apa? Dan ini masukin dulu, nanti suruh lagi gitu kira-kira.
Kalau tinggal nyadarin aja mah nggak susah ini organisasi gitu kira-kira. Ya agak nggak enak juga sih, tapi itu memang bahan evaluasi kita mudah-mudahan. Dan ini menjadi target kecamatan. Kami ditargetkan sekitar 260 juta. Tapi saya yakin ada 100 masjid ya, kita 120. 20 kalau rata-rata masjid 500.000 aja satu bulan Pak, dapat itu target itu. Dan saya yakin lebih 500 satu bulan yang biaya yang kita keluarkan di dalam pengelolaan masjid itu. Jadi ini yang kita harapkan tadi, bagaimana nanti metodenya, bagaimana setornya, kemudian berapa lama kira-kira keluarannya. Nah, kemarin kita minta bantuan dari Basnas Pak yang menjelaskan. Kalau saya yang menjelaskan nanti kan tanggung jawabnya kalau uangnya macet ke saya. Nah, gitu ya Pak. Makanya saya minta bantuan dari Basnas narasumbernya, bagaimana kalau di Cakung bisa, supaya di Cipayung juga bisa. Gitu kira-kira. Itu komentar dari saya. Selamat datang. Ya mudah-mudahan kita bisa melakukan apa nanti tidak lanjut sesuai dengan yang diharapkan pimpinan gitu Pak. Alhamdulillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah dzul qawiyyul matin wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu dzul qalbil 'azim wa rabbul anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Segala puja dan syukur, salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita aturkan pada baginda Nabi kita Muhammad. Nah, yang kami hormati kepada Bapak Camat Kecamatan Cipayung dengan Bapak Ditonga, yang kami hormati kepada Kasihgas Kecamatan Cipayung Bu Dania, yang kami hormati kepada Ketua DPD Kecamatan Cipayung, yang kami hormati kepada DPD Kecamatan Cipayung Pak Samsul, yang kami hormati kepada bapak-bapak ibu, bapak-bapak yang hadir semua di sini. Memperkenalkan, nama saya Sahrul Rahmatullah dan membawa tim yang Mas Anas selaku tim program di mana kami hadir di sini tujuannya ingin mensosialisasikan. Seringkali kami ke Kecamatan Cipayung izin Pak Camat untuk mensosialisasikan, dan alhamdulillah sekarang kami sedikit melaporkan Pak Camat UPZ 10 UPZ. Nah, di mana 10 UPZ itu secara perolehan penghimpunan JIS-nya untuk sementara di angka 35 juta. Dan alhamdulillah angka tersebut sudah dikembalikan lagi ke pihak UPZ. Jadi yang saya tadi katakan 35 juta itu hanya angka yang ada di Basnas saja. Tapi uangnya di mana? Uangnya ada di masjid. Masjidlah yang akan mengelola. Basnas yang akan mencatat sebagai apa tadi? Sesuai dengan Perbasnas, bagi UPZ yang terdaftar di Basnas itu harus melaporkan dan menyetorkan dana yang dihimpun dari masjid seperti itu. Makanya kami sifatnya dua. Yang pertama yaitu pelayanan, yang kedua sifatnya sebagai fasilitator. Apa yang dibutuhkan dari masjid, apa yang tujuannya tadi memudahkan masyarakat dalam hal penghimpunannya. Makanya saya di sini bisa berkolaborasi dari kecamatan itu sudah ditargetkan. Nah, dengan ada seperti itu bisa kita kolaborasikan. Tujuannya apa? Biar manfaat yang ada di masyarakat terasa. Terasanya dalam peran hadirnya Basnas. Seperti hanya mencatatkan saja. Memang sesuai Perbasnas, bagi UPZ yang sudah terdaftar di Basnas harus melakukan 3 kali penyetoran dan 3 pelaporan selama 1 tahun. Secara hierarki UPZ itu paling bawah Pak Bu. UPZ itu paling bawah, dia tidak dipakai. Mungkin lembaga amil zakat tertua yang ada di Indonesia sebelum adanya Basnas ataupun lembaga-lembaga las yang lain. Next. Nah, ini moto kami Pak, zakat pembagian kita dan visi kami itu adalah menjadi simbol kolaborasi kebaikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya biar masyarakat merasakan manfaat hadirnya Basnas bersama kecamatan, hadirnya Basnas bersama UPZ masjid seperti itu. Next. Nah, ini Pak yang mau kita sampaikan Pak terkait larangan amil. Kalau sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di sini menyatakan ada pasal tentang larangan bagi masjid yang menghimpun. Nah, tentunya dengan seperti itu kita mengedukasikan, Pak, mengedukasikan bahwasanya masjid ketika mau masjid pastikan dia sudah bergerak, Pak, sudah ada batas, Pak, ya, dia sudah menghimpun dana zakat infak sedekah di bulan Ramadan kan gitu. Cuma ini sifatnya melegalkan. Apalagi kita kalau melihat turunannya kayak misalkan contoh Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 yang dikatakan amil itu adalah orang atau lembaga yang ditunjuk langsung dari pemerintah atau Basnas pusat atau Basnas provinsi atau kabupaten sebagai kecamatan, sebagai Basnas yang hadir di situ. Tujuannya masjid terdaftar dulu di Basnas, akan tetapi kita tetap koordinasi dengan pihak kecamatan. Nah, dengan adanya seperti itu berarti sudah sah orang yang mengumpulkan dana dari masjid sudah dikatakan sebagai amil. Apalagi kalau bicara amil, Pak, amil nomor urutan berapa? 3, fakir, miskin, amil. Nah, seperti itu, Pak. Karena emang waktu saya dulu di zaman saya dulu lama di provinsi, Pak. Di provinsi dulu waktu itu pengurus panitia zakat fitrah mereka melaporkan ke kita, Pak, saya panitia zakat fitrah, Pak, kok saya dapatnya sekian dari pengumpulan zakat sekian. Saya tanya sama petugasnya, apakah antum sudah terdaftar dari UPZ? Apa itu UPZ? Saya belum tahu UPZ. Nah, akhirnya kita terangkan pelan-pelan. Oh, UPZ seperti ini, oh UPZ seperti ini. Nah, dengan adanya seperti itu mereka tahu, ya udah nanti the next-nya dia akan mendaftarkan menjadi UPZ. Seperti itu, Pak, kurang lebih. Nah, ini merilis bahwasanya dia tidak melaporkan ke kita, kan? Yang tadi kita sampaikan sesuai Perbasnas ada 3 kali pelaporan dan 3 kali penyetoran. Nah, dengan adanya seperti itu, Pak, dengan adanya seperti itu, dia di websitenya dia menghimpun dana hampir 1M. Dana tersebut tidak disetorkan ke Basnas, ke Basnas. Tiba-tiba lembaga tersebut sudah dicantumkan sebagai lembaga ilegal. Otomatis lembaga tersebut komplain dengan kita, Basnas provinsi waktu itu. Pak Harun, kok nama saya dirilis ya sama media bahwasanya lembaga kita bukan lembaga ilegal. Kenapa? Izin, Pak, kami sudah menginfokan kepada UPZ. Kan itu tiga kali penyataan dan pelaporan waktunya 1 tahun, bukan 1 bulan, bukan 1 minggu. Nah, mereka salahnya di situ. Mereka hanya memanfaatkan seperti itu. Karena ya ketika kita di akhir tahun kita edukasikan pelan-pelan. Oh, ternyata fikih zakat seperti ini, lapak asfalt sesuai urutannya seperti ini dan sebagainya. Terus yang berikutnya meningkatkan kepercayaan muzaki. Makanya dengan adanya UPZ nanti kita akan berikan logo kita, Pak. Logo kita dengan logo masjid. Di situ bisa disandingkan. Misalkan contoh masjid ini sudah menjadi UPZ dengan nomor sekian, tahun sekian, periode sekian. Di situ kan meningkatkan trust pada masyarakat buat bayar JIS melalui masjid, bukan lewat kita, Pak. Jaringan zakat nasional memudahkan layanan JIS. Jadi kita akan membuatkan rekening atau PILIS buat UPZ yang terdaftar. Next. Nah, ini hak dan kewajibannya, Pak, mendapatkan hasil penghimpunan. Terus berikutnya, next. Ini kalau dari slide ada lumayan banyak, Pak. Kita ada 20 spill, kalau seandainya mengikuti slide pasti waktu juga lama, kan gitu. Langsung aja organisasi UPZ meliputi dengan organisasi UPZ pengurus atau penasehat. Next. Nah, ini penyusunan KAP biasanya kalau masjid itu kan RKAP selama 1 tahun, saya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Itu kegiatan apa aja yang dituangkan? Misalkan itu ada 4 kegiatan, ada Idul Fitri, Idul Adha, ada lagi Muharram, ada lagi Maulid, ada lagi dan sebagainya biasanya. Itu 4 item itu dituliskan aja apa-apa. Biasanya membutuhkan anggaran berapa, membutuhkan biaya berapa dan sebagainya, dituliskan saja. Itu sebagai acuan kami untuk melihat potensi yang ada di masjid. Nah, ini tentang melayani muzaki, Pak, pelayanan. Ketika ada muzaki yang mau bayar zakat atau infak lewat masjid, biasanya langsung tulis di daftar tamu, langsung kita doakan. Tidak, kita tidak lepas seperti itu, Pak. Tahunnya ada nisabnya dan lain-lain juga, ada kadar zakatnya, waktu zakat juga ada. Next.
Nah, tugas amil Pak, yang pertama mengambil zakat atau mengambil infak, yang kedua adalah mendoakan muzaki, yang ketiga menyalurkan kepada mustahik. Jadi tugas amil zakat atau tugas UPZ ini seperti ini, 3 item. Tadi mengambil dana zakat, infak, sedekah, habis itu kita mendoakan, habis itu langsung menyalurkan. Nah, menyalurkan ini harus sesuai 8 asnaf nih Pak. Harus sesuai 8 asnaf. Jangan sampai, mohon maaf, kayak misalkan kemarin contoh kasus yang ada di bulan Ramadan bulan ini. Nah, dengan adanya seperti itu, kami dari Basnas menghimbau kepada masyarakat untuk menunaikan zakat fitrah di awal Ramadan. Tujuannya apa tadi? Biar tidak memberatkan pada petugas zakat fitrah. Kesian. Makanya kalau misalkan contoh masjid A dia sudah closing dalam penghimpunan zakat fitrah di asar, waktu asar misalkan, nggak apa-apa waktu asar. Tapi kalau bisa mustahiknya langsung tak jalankan ke mustahik, tapi tetap didampingi dari masjid. Nah, jadi kan seperti itu enak. Jangan sampai pas subuh juga sibuk pada menyalurkan, ujung-ujungnya mohon maaf tapi tidak tepat sasaran. Misalkan kayak ibu janda dia mendapatkan mendapatkan zakat fitrah, padahal kalau ibu jandanya dia punya kontrakan apa kan dia kagak dapat, kan gitu. Nah, kalau misalkan dia kasih aja anak yatim, kalau anak yatim dia punya mobil, kan kita nggak tahu. Nah, seperti yang kita menghindari Pak, biar nanti ke depannya 8 asnaf yang sudah diterapkan itu sesuai. Seperti itu harapannya. Next. Tujuannya dia sebagai pengurang bruto pajak. Kita fasilitasi ini. Tujuannya apa tadi? Misal contoh, saya mau bayar zakat di Masjid Al-Hidayah misalkan. Pak, saya mau bayar zakat di Masjid Al-Hidayah, bisa nggak sebagai pengurang bruto pajak? Bisa, kalau pakai dokumen ini. Tapi fasilitasi, kita fasilitasi. Tujuannya apa tadi? Memudahkan muzaki untuk bayar zakat dan juga pengurang bruto pajak. Langsung ke Dirjen Pajaknya nanti. Biasanya digunakan di SPT. Seperti itu. Jadi dengan ada seperti ini kita fasilitasi Pak, kita fasilitasi tujuan buat mereka. Kata-kata spesial kepada muzakinya biar mereka merasa wah saya zakat di masjid ini dipeduli pengurus UPZ. Jadi pertama surat permohonan pembentukan UPZ, yang kedua struktur pengurus UPZ, yang ketiga fotokopi pengurus UPZ, nah yang terakhir legalitas nasional itu sekelas kayak dompet 2, ACT dan sebagainya. Itu ditargetkan di Basnas RI atau di Kemenang. Ditargetkan itu selama 1 tahun minimal 10M. Kalau ras provinsi himpun dana 25.660 dan alhamdulillah uang tersebut sudah diterima dari masjid tersebut. Izin silakan Bapak testimoni. Langsung saja yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Cipayu, Bapak Ustaz Sadul dari Baris Basnas, Pak Giri Waliruddin, Pak Samsul dari DNI. Tidak bermaksud gagah-gagahan untuk menyampaikan berbagi saja. Al-Hidayah ini mungkin di bawah Bagus kemarin itu buat kami DKM sebuah kejutan. Karena apa? Ketika kami pasang spanduk bahwa kami adalah UPZ, yang datang itu beda Pak. Kenapa beda? Biasanya ya mohon maaf tidak bermaksud mengecilkan masyarakat kita, artinya yang datang umum lah orang biasa bayar zakat di bulan Ramadan. Oh yang datang adalah Pajero, BW dan sebagainya. Ternyata yang mereka kejar itu bukan hanya zakat kita tadi, tapi mau arahnya ke pajak, pengurangan pajak. Ini buat kami bersyukur dengan kami gabung di UPZ, dampaknya luar biasa dan kami sudah merasakan. Jadi bersyukur dan terima kasih melalui Pak Syahrul yang sudah membimbing kami. Memang kesan orang ada yang repot-repot, udah selama ini jalan aja kok. Kita dapat sekian, kita salurkan ya sudah selesai. Tapi ada satu yang membuat kami bersemangat ketika masalah legalitas dan kedua masalah ketika kami mengaku ambil, baru mengaku ya Pak. Selama ini kita kan mengaku kami adalah ambil, sehingga rasanya uang yang kami terima dari kerja kami itu rasanya halal banget dibanding yang dulu mungkin kami merasa halal tapi apakah sudah cair Pak? Enggak pakai lama. Dan
maaf saya ada ketua UPJ saya, Pak Diman, bisa di cross check. Artinya kekhawatiran itu jauh. Artinya bahwa selama ini yang kami takutkan ternyata itu hanya perasaan kami saja. Bajis sudah sangat profesional dan kami merasa dididik. Testimoninya bahwa UPZ yang dihadirkan oleh Masjid Al-Zain bisa menjadi barometer untuk di Cipayung, insya Allah. Baik, sebelum pertanyaan-pertanyaan kami berikan kesempatan kepada Kiai Rudin. Assalamualaikum Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'amwala ma'adokatullah wa rahmatullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Camat Cipayung, Bapak Haji Tola, Ibu Kasira Ibu Daniar, serta jajarannya, Bapak yang dari Bajis yang saya hormati, begitu juga Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak Samsul, ya Sekretaris Kecamatan Cabang Cipayung, Sukaristia, namanya koordinator dakwah. Tapi yang aktif biasanya ketua sekretaris doang. Kalau dari aktif mah yang lain bapak nama aja. Tapi mudah-mudahan tidak demikian. Kita bisa menggerakkan dakwah, ya. Karena semuanya para ketua dewan masjid adalah dai. Yang saya hormati ketua ranting Cipayung, saya lihat di sini ada dari Bapak Agus tadi, dari Cilangkap Pak Ustaz Jajak, dari Cipayung Pak RW, di RW juga nih. Kepada ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid maupun Musola, yang tentunya semuanya sahabat saya, yang wajahnya sudah familiar, tidak asing lagi. Tapi saya tidak bisa sebutkan semuanya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena waktunya juga terbatas. Namun demikian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana inna ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Para DKM Musola Masjid yang telah sudi hadir dalam rangka pertemuan ini. Semoga langkah-langkah Bapak ke depan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas kekurangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kewalahan mencatat. Jadi kalau misalnya ada nggak filenya, karena kan kita sendirian dan kalau jelasin semua itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Barakah Papua. Kebetulan ketua DKM yang hadir untuk saya masih baru ditunjuk menjadi bidang dakwah di Masjid Al-Barakah, ya. Tadi sekilas mendengar 4665 260